Selamat pagi para siswaku yang hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Sartisara. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menikmati novel. Baiklah, mari kita mulai. Siswa-siswaku yang hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang novel sebagai hasil karya imajinasi. Hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama meliputi pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Berikutnya, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Selanjutnya, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. Kemudian analisis isi dan kebahasan novel, dilanjutkan dengan perancangan novel atau novelet. Baiklah anak-anakku, kita akan mencari pengertian dari novel, kemudian ciri-cirinya, dan jenis-jenis novel. Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Lalu ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Kemudian banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tema lebih kompleks, latar bergerak, dan cerita disertai dengan perubahan nasib tokoh. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita, yaitu terdiri atas novel fiksi atau novel yang bersifat imajinasi, kemudian novel non-fiksi atau nyata. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan genre. 1 novel romantis, kemudian 2 horor, 3 komedi, 4 inspiratif. Nah, itu adalah pembagian jenis novel berdasarkan genre. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh terbagi atas stand-lead atau novel yang berkisah tentang kehidupan remaja, seperti kalian yang masih remaja, yang penuh semangat. Tentu ada berbagai macam cerita ya yang kalian alami. Nah, cerita-cerita tersebut bisa diangkat menjadi sebuah tulisan dalam bentuk novel. Yang kedua, chick lit atau perempuan muda. Biasanya tokoh perempuan muda bisa menjadi inspirasi untuk membuat sebuah novel. Yang ketiga adalah songlit, diambil dari lagu. Jadi berdasarkan syair sebuah lagu, maka akan tercipta sebuah novel. Yang keempat adalah novel dewasa. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan belajar tentang pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, apa ya yang dimaksud dengan pandangan pengarang dalam novel? Lalu bagaimana penafsiran pandangan pengarang dalam novel? Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu, dan cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel bisa dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. A. Membaca keseluruhan isi novel. B. Memahami isi novel secara mendalam. Kemudian C. Mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. D. Mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Nah, anak-anakku,
Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Nah, pada bagian C ini, kita akan mengetahui apa ya interpretasi terhadap pandangan pengarang. Kemudian, bagaimana penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Jadi terhadap sesuatu atau yang bersifat tafsiran. Kemudian penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, para siswa yang sangat Ibu banggakan, kita juga akan belajar bagaimana langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca isi novel secara mendalam. Jadi, kalau tadi secara keseluruhan, ini yang kalian lakukan dengan lebih mendalam. Artinya, kalian harus lebih fokus ya, mengetahui apa makna dalam cerita tersebut. Kemudian menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Selanjutnya, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulis. Nah, para siswaku yang Ibu banggakan, pada bagian B, kita akan belajar tentang analisis isi dan kebahasaan novel. Apa saja yang terdapat dalam analisis isi? Nah, ini meliputi unsur-unsur pembangun novel. Dan berikutnya adalah kebahasaan novel yang berkaitan dengan hal-hal di dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam novel yang dikarangnya atau diciptakannya. Anak-anakku, tentu kalian pernah belajar ya unsur pembangun novel pada kelas 10 dan kelas 11. Dan pada kelas 12 kali ini kalian akan diajak untuk lebih memahami secara mendalam unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah novel. Nah, apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah novel? Yaitu terdiri dari tema atau sesuatu yang mendasari inti cerita atau pokok permasalahan. Kemudian ada amanat atau pesan nasihat yang mau disampaikan oleh pengarang melalui tulisannya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Nah, latar ini adalah meliputi tempat, waktu, suasana terjadinya sebuah peristiwa di dalam novel. Selanjutnya di sini ada tokoh dan penokohan. Nah, kalau tokoh itu tentunya siapa saja yang berperan dalam cerita yang ditulis oleh si pengarang dalam novel. Kemudian bagaimana karakternya dari setiap tokoh, bagaimana wataknya, itu adalah penokohan. Jadi biasanya dalam penokohan ada yang berperan sebagai protagonis atau tokoh utama, kemudian ada antagonis atau lawan tokoh utama, dan protagonis atau tokoh penengah atau peran pembantu. Selanjutnya anak-anakku, kita juga akan belajar tentang unsur intrinsik berikutnya, yaitu sudut pandang atau cara bercerita si pengarang. Nah, sudut pandang ini terbagi ya menjadi beberapa bagian, yaitu sudut pandang orang ke-1, sudut pandang orang ketiga, ada juga sudut pandang objektif, dan sudut pandang serba tahu. Unsur intrinsik
Yang terakhir adalah alur atau plot. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang terjalin dan saling berkaitan, mulai dari pendahuluan, kemudian ada cerita menanjak, puncak cerita atau klimaks, lalu anti klimaks, dan peleraian dan atau penyelesaian. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah novel. Berikutnya unsur ekstrinsik. Terdiri atas biografi pengarang, nilai-nilai, situasi, dan kondisi. Biasanya dalam biografi pengarang, penulis akan menceritakan latar belakang si pengarang ya. Misalnya kelahirannya, prestasinya, karya-karyanya ya. Itu biasa kita bisa baca melalui biografi pengarang. Kemudian unsur ekstrinsik yang berikutnya nilai-nilai. Di sini ada nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai sosial, nilai moral, ada nilai pendidikan, dan nilai budaya. Lalu ada situasi dan kondisi. Situasi misalnya situasi yang menyenangkan, situasi yang mendebarkan, situasi yang ramai, ya, kacau, dan kondisi, ya, keadaan. Berikutnya anak-anakku, tentunya di dalam menyajikan sebuah karya novel harus mempergunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan menarik tentunya, sehingga si pembaca merasa penasaran dan ingin tahu apa sih si novel tersebut. Oh, bahasanya enak loh. Nah, ini bisa penulis ini bisa menggunakan berbagai macam gaya. Di antaranya gaya bahasa perbandingan. Misalnya ada hiperbola, metafora, lalu ada personifikasi, dan gaya bahasa paradoks ya. Selanjutnya ada gaya bahasa perulangan. Biasanya penulis menggunakan gaya bahasa repetisi ya, yang kata-kata yang diulang. Kemudian ada anafora, ada epifora, ada juga paralelisme. Kemudian ada gaya bahasa pertautan. Nah, pada gaya bahasa pertautan ini menggambarkan situasi yang saling berkaitan. Misalnya, contohnya di sini ameliorasi ya, atau peorasi, ada litotes, itu adalah gaya bahasa pertentangan. Kemudian ada ironi. Kemudian ada gaya bahasa penegasan. Contohnya ini menegaskan sesuatu yang memang sudah bisa dimengerti, misalnya naiklah ke atas, turunlah ke bawah. Racun itu pahit rasanya. Itu adalah kalimat yang menggunakan gaya bahasa penegasan pleonasme, yang artinya menegaskan arti untuk menjelaskan yang lebih mendetail ya. Para siswa yang sangat ibu banggakan, pada bagian akhir dari pembelajaran di bab 4 ini, setelah kalian memahami sebuah novel, lalu menikmatinya ya, membaca novel, lalu kalian berusaha mencari unsur intrinsik dan ekstrinsik, lalu mengetahui pandangan pengarang, pada pelajaran ini kalian diajak untuk membuat atau merancang ya, membuat novel atau novelet. Nah, bagaimana langkah-langkahnya di dalam menulis novel? Hal-hal yang perlu kalian lakukan, yang pertama, menentukan tokoh dalam novel. Jadi kalian tentukan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tema yang kalian angkat.
lalu mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Dan berikutnya, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Jadi, seorang penulis akan dikatakan berhasil bila hasil tulisannya atau karya novelnya itu menarik perhatian si pembaca. Bahkan si pembaca tersebut selalu ingin tahu dan ingin tahu lagi kelanjutan dari isi cerita dari novel tersebut. Tentunya pengarang harus memperhatikan teknik penceritaannya. Lalu memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasan dalam penyusunan cerita. Tentunya bahasa yang digunakan tentu harus yang komunikatif, tidak menggunakan istilah-istilah yang sukar, tetapi bahasa yang sederhana yang disesuaikan dengan kondisi si pembaca. Selanjutnya, pada bagian terakhir, tentunya setelah novel itu sudah selesai dibuat, kalian bisa menentukan judul, memberikan judul dari novel yang sudah kalian tulis. Nah, memberi judul ini tentunya harus yang menarik ya, yang membuat si pembaca penasaran dan ingin mengetahui apa isi dari novel yang kita buat. Nah, setelah novel sudah kalian tulis, kalian rancang, kalian tulis ya, tentunya kalian akan merasa bangga kalau hasil karya kalian itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa mempresentasikannya hasil penulisan novel atau novelet. Nah, presentasi ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Bila secara online, kalian boleh membuat resensi ya, meminta seseorang untuk menilai karya sastra novel yang kalian buat, lalu agar seseorang itu membuat resensi. Jadi tentu kalian pernah belajar ya tentang resensi, itu menilai tentang sebuah karya ya. Jadi resensi juga bertujuan sebagai promosi adanya novel baru yang perlu dijadikan salah satu sumber bacaan oleh si pembaca. Jadi kegiatan penulisan resensi ini semacam kegiatan promosi. Nah, presentasi juga bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi atau melalui seminar ya, agar novel yang kalian buat semakin banyak orang yang membacanya. Nah, Ibu berharap kalian para siswa yang hebat ya, memiliki bakat ya dan kemampuan untuk menulis. Jadi menulis adalah salah satu kegiatan literasi ya, yang sementara ini digalakan oleh Kemendikbud ya. Tentunya dengan harapan selain kalian gemar membaca, kalian juga harus bisa gemar membuat produk dalam bentuk tulisan. Nah, salah satunya adalah membuat novel. Nah, para siswa yang hebat, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat ini, yaitu tentang menikmati novel, itu bisa kalian pahami dan kalian lebih tertarik lagi ya untuk memperdalam materi tentang novel. Nah, untuk itu silahkan kalian membaca materi ini ya dari buku paket yang sudah Ibu share melalui Google Classroom secara daring ya. Silakan kalian baca dan kalian pahami, karena pada buku paket tersebut di bab 4 selain terdapat berbagai macam contoh-contoh novel
karya pengarang-pengarang besar Indonesia. Di situ juga kalian akan dilatih ya, bagaimana menikmati sebuah novel. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan Ibu berpesan semoga kalian tetap semangat ya di dalam pembelajaran jarak jauh. Dan kiranya di masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa ya, tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kita sebagai pelajar Pancasila, sebagai pelajar yang cerdas, tentunya harus tetap bersemangat, bergotong royong ya, bekerja sama untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Semoga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif ya. Untuk itu, Ibu berharap kalian semua selalu semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.